inti pedangnya tidak lagi tumpul. Kapanpun ia hidup kembali, ia akan menerangi dunia, membuat matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Pada saat ini, ia mengeluarkan seruan ringan. Bilahnya belum terbuka, seluruh tubuhnya masih berat. Namun, cahaya abadi meletus ke segala arah, menembus langit. Pemandangan menakjubkan muncul di inti pedang. Sosok berbentuk manusia sedang naik menuju keabadian, di sekelilingnya ada hujan besar cahaya dan kabut putih bersih. Itu adalah energi abadi. Kaca! Belati itu mulai terbelah, memperlihatkan retakan. Adegan ini sangat mengejutkan. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah harta paling suci dan paling ilahi dari punggungan ilahi yang jatuh. Meski mengalami kerusakan besar, kualitasnya menurun, materialnya tidak terluka, membawa emas abadi. Itu tidak terkalahkan, jadi bagaimana bisa pecah sekarang? Suara pecahan logam terdengar jelas. Garis demi garis cahaya cemerlang mengalir keluar dari belati menuju pedang abadi, cahaya ilahi 7 warna bersinar samar-samar. Itu adalah, semua orang tergerak, melebarkan mata mereka saat mereka menyaksikan semuanya dengan kaget. Cahaya ilahi 7 warna berubah arah, memadat dengan cahaya abadi yang naik pada inti pedang. Cahaya cemerlang berkelap-kelip, menjadi lebih nyata dan jelas. Ini sungguh mencengangkan. Diagram pada inti pedang penuh dengan kekuatan hidup yang berkembang, seolah-olah ia hidup. Di samping makhluk berbentuk manusia itu, hujan cahaya tak berujung tersebar ke bawah. Cahaya pelangi 7 warna berputar-putar. Kah! Setelah suara nyaring terakhir, belati itu benar-benar pecah, mendarat di tanah. Dapat dilihat bahwa ia penuh dengan lubang, kehilangan setidaknya setengah dari materialnya, sekarang benar-benar rusak dan kusam, hampir tidak dapat dikenali. Emas abadi 7 warna menghilang. Ketika orang-orang dari dunia luar melihat pemandangan ini, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Wajah orang-orang di punggung bukit ilahi menjadi pucat pasi, mendung hingga ekstrim. Jelas sekali belati cemerlang itu telah hancur. Separuh darinya awalnya terbuat dari emas abadi 7 warna, namun pada akhirnya, semuanya mengalir keluar, diserap oleh pedang itu, esensinya tersedot keluar. Hanya sisa-sisa tak berguna yang tersisa. Sebaliknya, inti pedangnya sangat cemerlang, sulit untuk dilihat secara langsung, membuat mata semua orang sakit. Di permukaan pedang, makhluk humanoid itu tidak berubah, energi abadi putih bersih tetap sama. Namun, hujan cahaya menjadi 7 warna, indah dan beragam, mempesona dan indah hingga ekstrim. Pada akhirnya, pancaran inti pedang tertahan, menjadi kusam lagi tanpa kilau sedikit pun. Itu terlihat sangat membosankan dan biasa saja. Bahkan diagramnya pun seperti ini. Hujan cahaya 7 warna menjadi abu-abu kusam, tidak pernah menampilkan keunikan emas abadi 7 warna. Si Hao terkejut. Inti pedang ini sangat sederhana dan terlihat kuno, tidak tampak berbeda dari masa lalu. Bahkan beratnya pun sama. Ada yang tidak beres? Emas abadi 7 warna tercampur di dalamnya, jadi beratnya seharusnya beberapa puluh ribu jin. Kenapa beratnya masih sama? Dia menimbang inti pedang di tangannya, merasa beratnya masih lebih dari 100.000 jin. Namun, dia segera terkejut. Inti pedang ini terlalu misterius, sebenarnya mampu menyerap emas abadi 7 warna dan memurnikannya menjadi tubuh pedangnya. Ini adalah transformasi diri. Dikabarkan bahwa asal-usul inti pedang ini misterius, tidak dibentuk menjadi bentuknya saat ini tetapi dibuat secara alami. Saat digali dari material batu tambang kuno, sudah seperti ini, masuk ke tangan 5 Raja Mahkota. Bagus. Si Hao dengan ringan menjentikan inti pedangnya, mengeluarkan suara yang jelas dan merdu. Dia cukup puas, menyimpannya dan tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia menatap tubuh besar yang tergeletak di tanah. Matanya bersinar terang. Wah, kami kaya. Kelinci kecil adalah yang pertama berlari, melompat-lompat. Dia pertama-tama mengambil toples-toples itu di tanah, membelai semuanya dengan kagum. Itu semua adalah obat yang berharga. Kemudian, dia menatap tubuh anak ilah yang jatuh. Saya tidak pernah menyangka tubuh aslinya akan seperti ini, kata Qingyi. Anak ilahi yang jatuh memiliki kepala naga, tubuh bangau, dagingnya mengandung materi ilahi yang kuat. Meski sudah meninggal, tubuhnya masih mengeluarkan pancaran cahaya suci, serta fluktuasi yang mencengangkan. Bukannya aku bisa memakannya? Batu penyerang ilahi merasa tidak puas.
Tubuh daging ini sangat kuat, bahkan tidak bisa menembusnya. Mata kelinci kecil itu berbinar-binar, seolah dia sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, berjalan mengitarinya sambil memperhatikan. "Hei, kelinci, apakah kamu akan makan daging lagi?" Cao Yusheng bertanya. King Yi dan Sihao keduanya tertawa. Batu penyerang ilahi juga terkikik dengan aneh. "Omong kosong, saya seorang vegan." Kelinci kecil itu langsung mengoreksi, namun terdengar gudong di tenggorokannya, dan air liurnya tertelan kembali, membuat wajahnya memerah karena kemerahan. "Kenapa aku merasa kamu dan Sihao adalah saudara laki-laki dan perempuan? Kalian berdua berperilaku sama," kata Cao Yusheng. Peng! Mata kelinci kecil yang seperti rubi itu melotot keluar, menghentakkan kakinya, menendang lemak yang beterbangan, menghilang dari pandangan. Di kejauhan, semua orang terguncang. Anak ilahi yang jatuh terbunuh, meninggalkan setumpuk benda berharga. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Siapa yang berani bertengkar dengan Huang demi mereka? Tempat ini penuh dengan keributan. Semua orang mendiskusikan hasil ini, membuat tempat ini sangat bising. Tiba-tiba, Sihao mengangkat kepalanya dan dengan dingin berkata, "Kamu ingin pergi?" "Shua!" Sosoknya berkedip-kedip, menghilang dari lokasi aslinya, muncul di sekitar medan perang. Semua orang gemetar, rambut halus mereka berdiri tegak. Mereka semua sangat ketakutan. Ini adalah Huang, orang yang baru saja membunuh anak ilahi yang jatuh, namun dia sekarang muncul di hadapan mereka semua. Siapa yang tidak takut? Kami tidak menyinggung perasaanmu, beberapa orang menjelaskan dengan tergagap dan bingung. Segera setelah itu, semua orang mengetahui bahwa Huang tidak mengincar mereka, melainkan memotong satu orang, hanya fokus pada makhluk itu. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, murid-muridnya membawa ketakutan yang besar, terus-menerus mundur. Dia tepatnya adalah Long Yu, bawahan Jun Dao. Dia sebelumnya mencari Sihao, mengatakan bagaimana Jun Dao dan anak ilahi yang jatuh dari keluarganya ingin bersekutu dengan Sihao. Pada akhirnya, aliansi tersebut tidak terbentuk, dan anak ilahi yang jatuh malah datang ke kota pemakaman untuk membunuh Sihao. "Huang, bagus sekali, ini tidak ada hubungannya denganku. Saya memang ingin memfasilitasi aliansi di antara kalian semua, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah jalan." Wajah Long Yu pucat saat dia berbicara. Dia datang ke sini untuk mengamati pertempuran tersebut, awalnya percaya bahwa anak ilahi yang jatuh akan mampu menang. Siapa yang mengira dia akan dibunuh di sini? Rasa dingin menjalar dari kepala hingga ke jari kaki. Ketika dia melihat Sihao memotongnya, dia hampir jatuh dengan lemah ke tanah. "Saya tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata. Bawalah aku menemui Jun Dao, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu akan tahu hasilnya." Sihao berbicara dengan dingin. Long Yu ragu-ragu. Untuk membawa seseorang melihat Jun Dao yang aneh dan kuno, ini membuatnya takut. "Hebat, tolong ampuni aku." Long Yu memohon. "Aku bisa melepaskanmu, tapi kamu harus membawaku menemui Jun Dao," kata Sihao. Sambil berbicara, dia menunjuk ke depan, membidik ruang di antara alis Long Yu. "Aku akan membawakan yang hebat." Long Yu merasa ngeri. Pada saat yang sama, Sihao dapat mempelajari beberapa hal. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. "Bagus, bagus, bagus. Anak ilahi yang jatuh keluar untuk membunuhku guna mendapatkan mayat abadi agar Jun Dao dapat membantu terobosannya. Saya pribadi akan mengirimkannya kepadanya. Mari kita lihat apakah dia berani menerimanya." "Ayah, kita akan menjarah lagi?" "Tidak, jagalah orang aneh kuno. Ini terlalu bagus. Ayo kita pergi." Kelinci kecil itu berteriak kegirangan, berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Adapun yang lainnya, wajah para jenius dari semua klan menjadi membatu, merasa sangat terkejut di dalam. Huang terlalu kuat. Dia baru saja membunuh anak ilahi yang jatuh, namun dia sekarang akan membunuh Jun Dao. Ini adalah insiden besar yang pasti akan mengguncang Immortal Ancient. Hati semua orang naik dan turun. Batu penyerang ilahi mengambil tindakan, dengan cepat menyiapkan formasi transportasi berdasarkan koordinat yang diberikan Long Yu. Kelompok Sihao semuanya maju, dengan cepat bergerak di lorong berwarna perak, sehingga menghilang dari tempat ini. Sulit bagi tempat ini untuk tenang kembali. Semua orang gemetar.
Huang benar-benar melakukan apa yang dia katakan, membantai begitu saja untuk menangkap Jun Dao. Astaga, apakah era yang hebat berubah? Kekuatan Huang melahap gunung dan sungai, terus berperang melawan raja-raja kuno. Setelah membunuh anak ilahi yang jatuh, dia tidak berhenti di situ. Sekarang pergi untuk membunuh orang aneh kuno lainnya. Huang ternyata sangat mendominasi. Semua orang terkejut, tempat ini sangat bising. Dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Para ahli dari semua sekte terguncang, menatap bagian dalam Immortal Ancient dengan kaget. Wajah semua orang dari sekte Jun Dao berubah, menjadi sangat gugup. Mereka memperhatikan semuanya dengan cermat. Tak seorang pun menyangka bahkan orang-orang aneh zaman dahulu pun akan menghadapi masa-masa berbahaya seperti itu. Nasib mereka di luar kendali mereka, hidup bergantung pada tindakan orang lain. Jun Dao, kamu harus pergi, atau ambil langkah itu. Seseorang dari sektenya diam-diam berdoa. Jika berita ini tersiar pasti akan memicu keributan. Bahkan sekte orang aneh kuno bertindak seperti ini, apakah dunia ini benar-benar berubah? Ini adalah tempat kuno, awan bergelombang dengan kemegahan warna-warni, pegunungan dikelilingi asap tipis. Esensi spiritualnya padat, menjulang dalam bentuk spiral. Di kedalaman pegunungan, energi kacau meluap dari dalam gua kuno. Dalam kehampaan, sebuah gerbang cahaya berkedip-kedip. Si Hao, Cao Yusheng, Qing Yi dan yang lainnya berjalan keluar, langsung bergegas menuju sebuah gua kuno. Ada formasi yang melindungi tempat ini, kata batu penyerang ilahi. Si Hao mengangguk, tapi dia tidak berhenti. Dengan pedang abadi di tangannya, dia menebas dengan keras. Di bawah suara kaca-kaca, wilayah pegunungan runtuh, puncaknya rata, formasi terpecah. Ini adalah jenis kecantikan yang penuh kekerasan. Lengan Si Hao memiliki untaian energi abadi yang melingkarinya saat dia mengacungkan inti pedang, menembus segala sesuatu di depan mereka. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya berubah menjadi bubuk, hancur total. Ini adalah kekuatan dari mengambil langkah itu, setiap tindakan yang dilakukan menunjukkan serangan yang kuat. Ditambah dengan kekuatan inti pedang, tidak banyak yang bisa menghentikan pergerakannya. Ci! Pedang Si Hao terbang. Pembatasan gua kuno telah terkoyak. Dia berjalan masuk dengan langkah besar. Jun Dao, keluar! Hong! Di dalam gua kuno, kabut kacau menyelimuti udara, melonjak dengan cepat. Sesosok bergegas mendekat, di tangannya sebuah pagoda berharga yang meletus dengan simbol-simbol yang sangat menakutkan, menekan ke depan. Tidak bagus, ada formasi yang diaktifkan, hentikan dia! Teriak batu penyerang ilahi. Ia adalah ahli dalam bidang ini, jadi ia secara alami merasakan hal ini. Di dalam gua, sosok manusia berputar di udara. Teknik berharga berkembang dan simbol menutupi tempat ini. Itu sangat menakutkan. Si Hao memegang pedang, berdiri sendirian di sana, menyerang ke depan. Suara kengki yang terdengar terus-menerus, membelah pola dewa yang tak ada habisnya, menyapu musuh di depannya. Kaca! Pagoda itu dipotong-potong, dan sosok itu juga dipotong menjadi beberapa bagian. Hanya boneka. Si Hao tidak berhenti, menuju ke kedalaman gua kuno. Dia menggerakkan inti pedangnya, melepaskan serangan paling kuat. Peu! Dia tidak hanya menembus platform formasi itu, dia bahkan membelah kekosongan, banyak pancaran cahaya pedang mengalir ke dalam. Peu! Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Pada akhirnya, seberkas darah berhamburan keluar dari kehampaan. Jun Dao menghilang, meninggalkan tempat ini dalam keadaan terluka. Benar-benar membuat orang menyesal. Si Hao menggelengkan kepalanya. Cao Yusheng, Qing Yi, dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Melawan dua orang aneh kuno dalam satu hari satu demi satu, dengan paksa membunuh anak ilahi yang jatuh, dan sekarang menakuti Jun Dao, pencapaian pertempuran semacam ini sudah cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini. Dia berkepala dingin, mengetahui bahwa anak ilahi yang jatuh mengembangkan energi abadi, tetapi masih dikalahkan, jadi dia sendiri jelas bukan tandinganmu. Sebagai hasilnya dia mundur dengan tegas. Kata batu penyerang ilahi. Kami kaya, kami kaya. Begitu banyak benda suci. Kelinci kecil itu melompat dan berteriak, matanya bersinar. Dia meraih Si Hao dan langsung memberinya ciuman di bibir. Hei, air liurmu banyak sekali, cepat telan itu kembali. Si Hao berkata tanpa mengedipkan mata.
PI, ceroboh, terlalu bersemangat, membiarkanmu memanfaatkanku. Di tanah, tanaman obat bertumpuk, semuanya obat suci dan setengah buah dewa. Sungguh menakjubkan. Selain itu, ada berbagai jenis buku tulang juga, semuanya catatan para pendahulu, mencatat wawasan mereka yang diperoleh dari berbagai bidang budidaya, serta beberapa pemikiran dari para jenius kuno yang ingin mengambil langkah terakhir. Buku-buku ini sangat berharga. Wow, bahkan ada pil dewa. Begitu banyak, semuanya menakjubkan. Kelinci kecil itu mengeluarkan 4 bola kristal, masing-masing bola dengan pil berkilau yang tersegel di dalamnya mengalir dengan warna-warna cemerlang. Dimurnikan dari tangkai obat ilahi, kata Kingi. Banyak hal yang bisa terjadi ketika seorang raja zaman dahulu berkultivasi secara terisolasi, bahkan terkadang melumpuhkan dirinya sendiri. Misalnya, Si Hao membakar dirinya sendiri dengan 3.000 api dao, membuat tubuhnya compang-camping setiap saat. Karena itu, ada beberapa benda yang tidak bisa diletakkan di sisinya, atau mungkin akan hancur bersama tubuhnya sendiri. Menilai dari ini, kelompok Si Hao menangkapnya tanpa persiapan, mencuri semua kekayaan Jun Dao. Ada terlalu banyak hal baik, membuat mata seseorang menjadi merah karena keserakahan, merasa sangat terharu. Bagaimanapun, ini adalah milik orang aneh kuno. Dengan hal-hal ini, saya sekarang dapat berkultivasi secara terisolasi dengan damai, mengembangkan energi abadi yang kedua. Bahkan Si Hao sangat gembira, merasa sangat terharu, cahaya cemerlang memenuhi matanya. Hasil panennya terlalu melimpah. Di kedalaman gua kuno, cahaya berharga meluap keluar. Cahaya warna-warni yang menguntungkan berkembang, materi surgawi menumpuk. Apa ini? Jangan bilang kalau itu, bumi seperti itu, kan? Suara kelinci kecil itu mulai bergetar, bahkan jari-jarinya terasa tidak gesit lagi. Dia mengulurkan tangannya ke arah pot. Ini adalah pot tembikar yang tidak terlalu besar. Warnanya ungu samar, tanah di dalamnya sangat aneh seperti pasir, setiap butiran berkilau dan melepaskan untayan kabut. Ini adalah intisari langit dan bumi, namun tidak berasal dari bumi, melainkan berkumpul dari segala penjuru, memasuki tanah yang seperti pasir ini, membuatnya berwarna cemerlang. Kelompok mereka mengelilinginya. Ketika mereka melihat seperti apa rupa kelinci kecil itu sekarang, mereka semua merasa sangat aneh. Mereka tidak tahu apa ini. Kelinci kecil itu memasukkan salah satu tangannya ke dalam tanah, dengan hati-hati merasakannya. Cahaya segera tumbuh subur, tanah memancar dengan berbagai warna, membuat lengan kecilnya tampak tembus cahaya. Ayah! Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Peng! Si gendut datang menyelamatkan, menendang ke depan untuk menjatuhkan pot. Namun, kelinci kecil itu yang pertama mengambil tindakan, menendang, dia pergi. Semua orang terdiam. Cao Yusheng sangat marah, menggerutu tentang bagaimana dia mencoba membantunya, namun pada akhirnya, dialah yang ditendang. Ini adalah harta karun tertinggi. Apakah kamu mencoba membunuhku? Kelinci kecil itu menatap tajam dengan matanya yang seperti batu delima, tetapi sulit baginya untuk menyembunyikan kebahagiaan dan kegembiraannya. Ini adalah benda suci yang akan saya gunakan untuk mencapai pencerahan, harta langka di bawah langit. Itu adalah semua kehidupan di bumi. Kelinci kecil itu memeluk panci tanpa melepaskannya, takut orang lain akan bertengkar karena hal ini. Semua kehidupan di bumi, daripada dikatakan sebagai bumi, lebih baik disebut sebagai jenis sumber langit dan bumi yang dapat memberi makan semua makhluk hidup. Itu adalah zat yang paling ajaib. Apapun yang ditempatkan di dalamnya tidak akan mati dan malah akan berkembang dengan vitalitas. Sampai-sampai seseorang mengatakan bahwa itu adalah jenis bumi yang hanya akan berfungsi ketika Raja Abadi dikuburkan di dalamnya, tetapi makhluk abadi berumur panjang, jadi bagaimana mereka bisa mati? Hal ini membuat orang-orang di dunia bingung. Ada rumor lain yang menyatakan bahwa ketika makhluk tak tertandingi mati, jika mereka dikuburkan di tanah seperti ini, setelah waktu yang tak terbatas, akan tiba saatnya mereka akan hidup kembali dan hidup kembali. Tentu saja, jika jenis tanah ini digunakan untuk menanam tanaman hidup, dampaknya akan lebih besar. Ada beberapa catatan dari buku tulang yang mengatakan jika seseorang menanam ramuan obat dengan itu hampir seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Hanya saja, kelinci kecil itu justru punya rencana seperti ini.
Dia ingin menapaki jalur dao alami dan menumbuhkan semua jenis tumbuhan yang menakjubkan dan ajaib, menggunakan semua kehidupan bumi ini untuk memupuk roh kehidupan atau sifat spiritual makhluk hidup tertentu. Semua kehidupan di bumi memiliki kegunaan ajaib lainnya. Jika seseorang memurnikan tungku obat-obatan pil, tetapi merasa ada sedikit kekurangannya, jika ditempatkan di dalam tanah, setelah jangka waktu tertentu, kekurangannya akan terisi, menjadi obat pil yang sempurna. Singkatnya, hal ini sangat menantang surga. Namun, itu tidak pernah muncul, hanya dijelaskan di buku tulang terkait. Mustahil untuk bertemu di dunia nyata. Layak menjadi orang aneh kuno, bahkan mengumpulkan dan menyimpan benda semacam ini di sisinya. King Yi menghela nafas kagum. Perbendaharaan Jun Dao terlalu melimpah. Yang lain mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Orang aneh kuno tidak hanya memiliki harta surgawi yang dianugerahkan kepada mereka oleh sekte mereka, mereka sendiri, sebagai tokoh terkemuka di generasi mereka, mengumpulkan banyak harta karun yang menakjubkan sendiri. Bahkan lebih kaya dan lebih tak terbayangkan daripada pewaris istana abadi. Bahkan Si Hao menghela nafas takjub. Bisakah kamu memberikannya padaku? Kelinci kecil itu berkata dengan suara lembut, matanya yang besar berkedip, terlihat sangat menyedihkan dan menyenangkan. Dia memeluk panci itu tanpa melepaskannya. Itu milikmu. Si Hao berkata sambil melambaikan tangannya. Meskipun benda ini ilahi dan berharga, baginya, itu tidak terlalu berguna. Jika dia benar-benar membutuhkannya di masa depan, dia bisa mencari kelinci kecil untuk meminjamnya. Bagaimanapun, mereka berada di pihak yang sama. Ini terlalu luar biasa. Kelinci kecil itu segera melompat keluar, hampir menampar bibir Si Hao lagi. King Yi segera mengulurkan tangan seputih saljunya untuk menghentikannya. Ayo, aku hampir lupa lagi. Terima kasih kakak King Yi. Hei, air liur di wajahmu bahkan belum mengering. Apakah kamu bahkan tidak berencana untuk menghapusnya? Kulit Si Hao terlalu tebal seperti yang dia katakan. Matilah. Suara yang agak tidak teratur terdengar. Semua orang mengangkat kepala, tetapi mereka hanya melihat batu penyerang ilahi yang bersembunyi di sudut, diam-diam memakan sesuatu sendirian. Si Hao segera mengenali benda apa itu, matanya melebar, melesat seperti roket, berteriak, dasar bajingan kecil. Itu adalah sepotong batu bertanda Phoenix dengan pola indah menyerupai Phoenix sejati yang tertidur. Itu membawa aura dao agung, sesuatu yang sangat misterius. Dia sebelumnya telah memperoleh sepotong kecil di alam bawah dan menggabungkannya dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, memungkinkan kualitas bawaannya meningkat, memperbaiki beberapa kerusakan. Ini menunjukkan kegunaan yang luar biasa selama pertempuran 7 dewa di alam bawah. Ini adalah batu menakjubkan yang tak tertandingi. Ketika digabungkan dengan artefak berharga, itu akan memungkinkannya bertransformasi dan berevolusi, hal yang paling mengejutkan. Ada bagian lain di sini, namun pada akhirnya, batu penyerang ilahi memakannya. Aku juga akan menjadi harta karun tertinggi. Jika aku memakan makanan seperti ini, aku bisa berevolusi, jadi tidak dianggap sia-sia. Pipi batu penyerang ilahi menggembung saat ia menyumbat mulutnya, berbicara dengan tidak jelas. Ketika dia melihat Si Hao sedang bertarung dengannya, dia langsung mengeluarkan sepasang lengan batu, menutupi mulutnya dan bergumam, "Jangan bertengkar denganku. Ketika saya bertransformasi, ketika saatnya tiba, saya akan mengambil langkah itu dan mengembangkan untaian energi abadi. Di masa depan, aku tidak hanya bisa menyerang dewa, aku bahkan bisa menyerang makhluk abadi. Kamu adalah artefak yang berharga, namun kamu masih ingin mengambil langkah itu, yang lain terdiam." Mereka tentu saja tidak mempercayai omong kosong itu, hanya saja, mereka merasa tidak ada jalan lain. Batu bertanda Phoenix sudah dimakan. Mari kita hati-hati melihat sekeliling, pastikan kita tidak melewatkan apapun, kata Cao Yusheng. Perbendaharaan orang aneh kuno sungguh menakjubkan. Kecerobohan apapun dalam pencarian mereka dapat mengakibatkan peluang luar biasa terabaikan. Pada akhirnya, mereka merasa puas, semuanya merasa sangat bahagia. Dunia luar tidak bisa lagi tenang. Si Hao membunuh anak ilahi yang jatuh dan mengusir Jun Dao, berita ini menyebar ke beberapa dunia kecil, memicu keributan besar. Di dalam tanah murni yang berputar-putar dengan esensi spiritual. Kabut warna-warni bersinar kabur. Saya juga harus bekerja keras, memahami Dao secara terpisah untuk mengambil langkah itu. Kata Cao Yusheng gemuk.
Di depannya ada tumpukan buku tulang, semuanya wawasan orang-orang sebelumnya, serta semua jenis referensi formasi pembunuhan, semuanya bersinar cemerlang. Ini adalah buku-buku menakjubkan yang langka. Hal-hal ini cukup membuat mata seseorang menjadi merah karena cemburu, karena semuanya adalah teks rahasia dari warisan paling menakutkan dari alam yang lebih tinggi. Dicong, anak ilah yang jatuh, Jundao, ketiga harta karun ini ditumpuk di sini. Mereka masing-masing berasal dari istana abadi, punggungan ilahi jatuh, dan perbatasan langit besar. Jika hanya satu buku dari salah satu sekte ini yang berisi wawasan orang-orang sebelum mereka bocor ke dunia luar, itu sudah cukup untuk menimbulkan keributan besar. Namun sekarang, semua teks rahasia yang mereka bawa dipajang di sini, dipisahkan menjadi 3 tumpukan besar. Itu semua adalah rekor yang mengejutkan dunia. 3 warisan besar, demi memungkinkan pewarisnya menerobos dan mengambil langkah terakhir, membesarkan dan mempersiapkan mereka dengan sangat hati-hati. Ini adalah hati dan darah orang-orang sebelum mereka, mengandung terlalu banyak makna Dao yang sebenarnya. King Yi dan kelinci kecil sedang membalik-baliknya, asyik membaca. Wawasan para resi suci dari ketiga sekte ini sangat berharga. Selain itu, ada beberapa buku tulang yang bersinar terang, mencatat informasi rahasia tentang bakat kuno mereka yang luar biasa, pendapat mereka tentang mengambil langkah itu di masa lalu. Mengamati hal ini benar-benar memberi mereka pencerahan luar biasa. Saya semakin percaya pada jalan saya sendiri. Dao hebat yang alami. Saya pasti akan berhasil. Kelinci kecil itu menyemangati dirinya sendiri, mengepalkan tangan kecilnya. Dia kemudian mengedipkan matanya yang besar dan melihat ke arah Si Hao, berkata dengan menyedihkan, "Kamu memiliki begitu banyak obat suci, setengah buah dewa, bisakah kamu mengizinkan saya menanam satu dari semuanya? Saya berjanji tidak akan menghancurkannya dan paling banyak hanya mengambil sedikit saja dari masing-masingnya." Dia ingin menanam semua obat-obatan ini untuk merasakan misteri mendalam Dao alam. Tentu. Si Hao mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan akar pohon anggur ilahi langit kuno dan berkata, "Tanamkan ke dalam bumi segala kehidupan." Obat ilahi? Kelinci kecil itu terkejut, dan kemudian senyuman cemerlang memenuhi wajahnya. Dia berguling-guling di tanah. Pohon anggur ilahi langit kuno merasa ngeri pada awalnya, dan segera ingin melarikan diri. Namun, ketika ia melihat semua kehidupan bumi, ia langsung melemparkan dirinya ke atas, bergelantungan di tempat ini dengan kaku, tidak mau pergi meskipun ia mati. King Yi menghela nafas ringan. Setelah membaca wawasan orang bijak, alisnya berkerut, seolah sedang berpikir keras. Apa yang salah? Si Hao bertanya. King Yi mengenakan pakaian seputih salju, rambut hitam halusnya lembut dan halus, matanya yang indah penuh bintik cahaya. Wajah cantiknya tidak memiliki cacat sedikit pun. Dia duduk di sana seperti patung batu giok yang bagus. Saat ini, dia merasa sedikit ragu. Saya harus melakukan perjalanan, menyelesaikan masalah dengannya. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka terbangun dari pingsannya. Mereka tahu apa yang dia maksud. Dia akan menyelesaikan masalah dengan tubuh utama. "Aku akan membantumu," kata Si Hao. "Kalian semua tidak bisa membantuku." King Yi menghela nafas. Dia ingin mengambil langkah itu, tetapi dia harus menjadi tubuh yang sempurna. Sekarang setelah dia melihat semua pengalaman pendahulunya, dia menjadi semakin yakin bahwa dia harus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan tubuh utama. "Kak King Yi, bukankah tubuh utamanya sangat kuat? Biarkan Si Hao menekan dan menangkapnya." Kelinci kecil itu berteriak dengan agak seram. "Pergi!" King Yi memberinya tatapan tajam, menekan jari giok putih bersih dengan ringan ke dahinya. "Kalian semua tidak perlu khawatir. Saya memiliki api bulan hijau, jadi tidak peduli siapa yang saya temui, saya pasti bisa melindungi diri saya sendiri." King Yi lalu berkata. Tapi, Si Hao mengerutkan kening. "Saya harus melakukan ini sendirian. Lagi pula, itu adalah diriku yang lain, dan bukan lawan yang normal." King Yi telah menetapkan resolusinya. Sepertinya kita semua harus menempuh jalan kita masing-masing. Saya akan ke alam formasi untuk memahami semua formasi. Saya harus mengambil langkah itu." Cao Yusheng menunjukkan ekspresi serius yang langka, juga memutuskan untuk pergi. Dia juga menatap batu penyerang ilahi dan berkata, "Mengapa kamu tidak ikut?" "Tidak pergi. Aku sudah memakan batu asal, batu tanda Phoenix,
batu mandat surga, dan aku masih ingin memakan batu kesalahan surga, batu dunia, menggunakan batu itu sebagai daoku. Saya tidak jauh dari mengambil langkah itu. Batu penyerang ilahi berbicara dengan martabat dan kehormatan. Semua orang langsung mengabaikannya. Ayaya, ngomong-ngomong soal makanan, aku lapar. Xiahou, bukankah kamu punya banyak makanan enak? Saya ingin makan semua makanan vegan, kata kelinci kecil. Kalau mau makan daging, katakan saja langsung, Cao Yusheng si gemuk membuatnya tampak jijik. Kamu tidak ingin pergi ke alam formasi lagi? Lupakan saja, bagaimana kalau aku menguburmu di sini saja? Bagaimanapun, tuanmu mengatakan sebelumnya bahwa seseorang akan menguburmu. Tuanku berkata bahwa aku pasti akan menjadi abadi. Yang disebut penguburan hanyalah tidur kecil. Namun, sebelum ini, saya pasti akan mengguncang dunia dan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Itu sebabnya, apapun yang terjadi, untaian energi abadi seharusnya tidak terlalu sulit bagiku. Saya akan mengolahnya. Cao Yusheng memberi dirinya kepercayaan diri. Jangan terburu-buru untuk pergi. Mari kita makan makanan enak sebentar lagi, lalu ada mayat abadi yang harus dibagi. Mari kita pelajari sebentar, saya yakin ini akan memberi kita kejutan yang menyenangkan, kata Xiahou. Bagus. Aku sudah kelaparan. Kelinci kecil itu mengangkat tangannya untuk menyetujui, kegembiraannya terhadap makanan bahkan melebihi mayat abadi itu. Mata Cao Yusheng dan batu penyerang ilahi bersinar, merasakan keinginan besar terhadap mayat abadi itu. Jika tubuh fana mereka dapat menyerap sedikit energi dao abadi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Qingyi juga tergerak, matanya yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan. Adapun Xiahou, dia sudah menetapkan resolusinya untuk mengembangkan untaian energi abadi kedua. Dia ingin mempelajari mayat abadi sebentar. Fluktuasi dao yang abadi memiliki arti yang luar biasa baginya. Selain itu, cahaya yang merembes keluar dari mayat abadi dapat memupuk energi abadi. Sobat, aku membutuhkan semua batu ajaib, batu dunia, dan batu patah langit, bisakah kamu membantuku? Batu penyerang ilahi memperlihatkan ekspresi malu yang langka, tampak sedikit malu di hadapan Xiahou. Xiahou memandangnya dengan pandangan meremehkan dan berkata, berhentilah mencoba menjadi murni dan tunjukkan beberapa tindakan. Pergi, cuci dan bersihkan binatang bertubuh bangau berkepala naga ini agar kita bisa merebusnya. Aku, baiklah. Batu penyerang ilahi menggemeretakkan giginya dalam hati. Setiap kali melihat mereka makan, ia selalu merasa sangat marah, karena ia hanya bisa menonton dari samping. Sementara itu, kali ini lebih parah lagi. Itu akan menjadi juru masak kekacauan mereka, menyiapkan tubuh itu dengan fluktuasi ilahi yang mengejutkan untuk mereka. Demi pertimbangan di masa depan, ia tetap patuh, membawa tubuh berharga yang sangat besar itu ke danau spiritual dan mulai mempersiapkannya. Ayo minum dulu. Ini adalah barang-barang yang dikumpulkan oleh orang-orang aneh zaman dahulu, jadi kemungkinan besar itu adalah anggur dewa. Xiahou mengeluarkan beberapa botol anggur berkualitas, semuanya rampasan perang. Namun, dia masih tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Sangat harum. Cao Yusheng berkata sambil mendesah keheranan. Aku akan curang dan minum sedikit. Mata kelinci kecil itu menoleh. Curang apa sedikit? Bukankah kamu mulai melakukan tinju dalam keadaan mabuk setelah terlalu mabuk terakhir kali? Si gendut memberinya tatapan jijik. Anggur ini sangat menakjubkan. Ketika segel pada toples itu dibuka, cahaya ilahi memancar ke langit, cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan bermekaran. Aroma anggurnya begitu harum hingga meresap ke dalam tulang seseorang, memabukkan hingga ke jiwanya. Ini benar-benar anggur yang luar biasa, kata Xiahou. Dia mengeluarkan beberapa cangkir batu giok, meletakkannya di atas rumput, duduk di lantai untuk menikmati anggur ini. Alkohol yang enak. Aroma obatnya sangat menakjubkan. Mulut mereka mengeluarkan cahaya warna-warni ilahi, memberi nutrisi pada daging dan darah mereka. Ini benar-benar nektar berhiaskan berlian. Aku pusing, kenapa aku merasa mabuk hanya setelah satu cangkir? Kepala kelinci kecil itu bergoyang. Apakah ini esensi dao ilahi? Kurasa aku juga tidak bisa bertahan, Cao Yusheng juga merasa pusing. Namun, meski mereka berbicara seperti ini, mereka masih berebut anggur. Saat cangkir ketiga turun ke perutnya, bahkan Xiahou pun merasa pusing, pandangannya kabur.
Anggur ini terlalu kuat. Meskipun aroma anggurnya sangat mencengangkan, sifat obatnya terlalu kuat, bahkan mampu memabukkan dewa. Ketika cangkir keempat diminum, kelinci kecil itu sudah mabuk tinju, menari-nari di sana, tubuhnya berayun maju mundur, tampak sangat naif. Sementara itu, pantat Cao Yusheng menonjol keluar, sambil mabuk bergumam tentang membunuh formasi di tanah, berkata, "Aku mengerti, sudah memahaminya." Adapun Si Hao, dia mendekati leher indah Qing Yi yang seputih salju, pemandangannya menawan dan lembut. Mereka menyentuh cangkir di sana, terus minum.